Kita merayakan Maulid, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Maka dengan datangnya kepada kita karunia Allah, dengan datangnya kepada kita rahmat Allah, maka dengan hal itu bergembiralah kalian semua. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bahagia, agar kita senang dengan datangnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, tidak ada karunia dan rahmat Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, banyak Allah berikan nikmat-nikmat kepada kita. Dengan Allah utusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, yang dikatakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah buat semesta alam. Di ayat lain, dengan datangnya rahmat Allah kita harus bahagia. Ini adalah malam hari ini memperingati Maulid, ungkapan kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat buat kita. Kita bisa mengenal Islam, kita bisa beriman kepada Allah. Memang hidayah itu dari Allah, tahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, kepada orang yang kamu pengen. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah. Tahu hidayah itu dari Allah, tapi Allah jadikan segala sesuatu itu pasti ada sebab. Kenapa kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua? Kenapa kita disuruh untuk tidak durhaka sama orang tua? Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, untuk mentaati orang tua kita? Di situ alasannya karena kalau enggak ada orang tua, enggak ada Artinya apa? Sebab orang tua kita dilahirkan ke muka tahu semuanya. Kita diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghendaki kita berada di perut orang tua kita. Tapi kan segala sesuatu pasti ada sebabnya. Dengan Allah utus Nabi Muhammad, dengan Allah utus Rasulullah, maka bumi ini, dunia ini pindah yang tadinya gelap menjadi terang benderang seperti sekarang ini. Yang tadinya langka orang yang beriman kepada Allah, dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak yang memeluk agama Islam. Itu baru dari satu sisi, belum dari sisi lain. Apa dari sisi lain? Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebab Nabi Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baiknya umat
yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, padahal kita umat yang paling akhir. Lihat umat Nabi Allah Adam yang awal, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Ibrahim, umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Isa. Itu kan mereka duluan hidupnya, berimannya duluan. Tapi kenapa kita yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling baik, padahal kita paling akhir, hampir-hampir mau kiamat. Benar apa enggak? Dikit lagi ya. Buat umat Nabi Allah Adam beriman duluan sekian ribu tahun yang lalu. Kan dia katakan antara Nabi Allah Adam dan Rasulullah, antara Nabi Allah Adam dan Rasulullah itu kurang lebih 5.500 tahun, dikatakan tuh kurang lebih 5.500 tahun. Kalau kita lihat di TV kan ada acara flora dan fauna ya, ini fosil binatang yang hidup di bumi udah ratusan juta tahun yang lalu, ada ratusan juta tahun, lama amat. Antara Nabi Adam dan Rasulullah aja cuman 5.500. Umur nih bumi nih, umurnya nih bumi nih bumi umurnya dikatakan dalam hadis umur bumi ini 7 hari indallah, 7 hari indallah, 7 hari di sisi Allah. Kalau 7 hari di sisi Allah, 1 hari di sisi Allah bagaikan 1000 tahun. Kalau 7 hari berarti 7.000 tahun. Antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad 5.500 tahun. Antara Nabi Muhammad sampai sekarang 1.400 tahun, kurang lebih lah 1.400 tahun. Udah berapa tuh? 5.500 tambah 1.400 berapa? 6.900. Berarti kurang berapa tahun lagi nih umur dunia? 100 tahun. Masih tangeh 100 tahun mah. Itu kan perkiraan. Artinya nih bumi umurnya tinggal 100 tahun lagi, kurang lebih. Masih lama. Udah pada kagak ada 100 tahun mah. Ada apa enggak kira-kira kita? Ada gak? Enggak ada kan. Umur umat Nabi katanya 60 sampai 70 tahun doang. Ya, yang 80 udah langka sekarang. 90 udah langka. Kalau orang-orang dulu masih banyak, umur 90, 100. Kalau baca sekarang udah langka umur sampai segitu. Jadi 100 tahun masih lama. Kemarin pakai ada yang ngeramal tuh 2012 bulan 12 tanggal 12 kiamat. Sampai kayak gini kagak ya. Malah orang yang ngomong modar sih. Ya kan? Nggak usah diramal, nggak usah. Udah ente ibadah aja, taat aja sama Allah, jalankan aja perintah Allah. Nggak usah kayak mikirin kiamat. Kapanpun kiamat itu datang, kalau ente dalam keadaan beriman kepada Allah, insya Allah kita bakal selamat. Kalau ente mengikuti jejak atau anjuran-anjuran atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad, mau nih dunia goyang sebelum kiamat, mau nih zaman hancur sebelum kiamat, kita nggak bakalan goyang akidah kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aja udah ajaran Nabi, berpegang teguh. Mau Dajjal turun kek, mau Jud wa Ma'jud turun kek, kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah, kalau kita beriman kepada Allah, kuatkan akidah kita kepada Allah, ikuti ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh para ulama-ulama, insya Allah Allah bakal selamatkan kita daripada fitnah-fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi beruntung. Di dalam Burdah dikatakan, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Bi akramir rusuli, dengan nabi rasul yang paling mulia.
Bi akramir rusuli, dengan sebab rasul yang paling mulia. Siapa? Rasulullah. Dari 124.000 nabi, 313 rasul. Dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah, siapa makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kita Muhammad. Makanya pantas banget kalau kita girang dengan kelahiran Nabi. Wajib. Di dalam maulid dikatakan, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kulla yaumin, kalau seandainya kita bikin tiap hari maulid, tiap hari bikin maulid, tiap hari merayakan maulid, li Ahmada, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana wajib, maka itu sudah merupakan keharusan buat kita sebagai umatnya. Bikin maulid, nih masjid bikin maulid, musola bikin maulid, majelis bikin maulid, rumah kita kalau perlu kita bikin maulid, undang tetangga kita. Mau berapa kayaknya yang hadir? Baca sirah nabawiyah, baca maulid di situ. Setiap maulid dibacakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita tuh. Pengen gak rumah kita didatengin Nabi? Pengen gak? Bikin maulid. Atau kita gak bikin maulid, didatangi sama panitia peringatan maulid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, Pak, ini ada sumbangan buat maulid nih. Buru-buru keluar kudunya. Tuh, jangan kayak ngintip. Keluar buat maulid, iya. Nih, keluarin duit 100.000. Besok-besok kalau ada peringatan maulid, minta sumbangan jangan sampai kelewat rumah saya ya. Tuh, ini baru jempol. Lu kagak kadang-kadang maulid lagi nih. Nah, baru maharin maulid. Yang model begini pengen minta syafaat Nabi, yang model begini pengen bareng sama Nabi nanti hari kiamat. Moal lah teh bang warin 100.000, mending 100.000 mah ya paling gede banget 2.000. Benar apa enggak? Malah bu, kalau ada yang minta sumbangan, bapaknya ngasih duit 10.000 umpama, bang, abang ngasih berapa itu? 10.000. Saya punya duit bang, sekalian titipin saya juga. Tuh begitu kudunya. Saya juga mau nitip, lobang kubur lain-lain bang. Ini baru bini jempol begini. Lu kagak kadang-kadang. Berapa itu bang? 10.000. Jangan 10.000, bocah belum jajan. Mau jajan mau kagak ya? Nanti bang bocah jajan. Ntar insya Allah bakal diganti. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Nggak bakalan kurang harta disedekahin buat di jalan Allah, apalagi buat Nabi Muhammad. Tuh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ketika beliau datang dari kampung Bani Sa'ad untuk mengambil bayi yang ada di kota Mekah untuk disusuin. Tuh kalau zaman dulu ada kuli nyusuin. Jadi bayi-bayi yang ada di kota Mekah nih, orang-orang dari kampung Bani Sa'ad pada datang pengen nguliin tuh biar dia dapat upah. Terakhir bayi yang belum dipilih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah miskin, fakir, berharap ada bayi anak orang kaya yang nyusu sama beliau, yang beliau dapat gaji, dibayar. Terakhir bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yatim, gak punya apa-apa. Nabi abahnya juga udah meninggal kan. Nabi dalam perut abahnya udah meninggal. Yang jamin kakeknya Sayyidina
Muttalib. Akhirnya singkat cerita diambil juga dah nih Nabi Muhammad. Ketika beliau Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah melihat pancaran mata dari Nabi kita Muhammad, langsung ditanamkan rasa cinta dari Allah kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah untuk Nabi Muhammad. Langsung digendong, dibawa. Tuh orang-orang yang dari kampung Bani Sa'ad udah pada pulang duluan pulangnya. Udah pada dapat bayi, udah pada pulang duluan. Terakhir Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah naik keledai. Berangkatnya tuh keledai jalannya kagak ibaratnya ngesot. Saking lamanya. Lama gitu. Begitu beliau gendong bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua yang ada pulang duluan kebalap. Tuh keledai yang ditunggangin sama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah lari dengan kencangnya sampai yang lain pada kebalap. Sampai kampungnya yang tadinya paceklik, yang tadinya fakir, susu pun kagak keluar dari masing-masing binatang. Subhanallah, dengan berkahnya Nabi kita Muhammad. Itu susu kambing ya pada bengkar keluar, air susunya banyak, deras. Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah sampai air susunya yang sebelah kanan atau dalam kiri, saya lupa ya, itu nggak keluar Pak. Beliau ini punya anak kecil, yang keluar cuman dari satu air susu doang, yang satu nggak keluar saking keringnya udah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusuin dah pakai air susunya yang keluar. Nabi nggak mau. Dari masih bayi tuh Nabi nggak mau. Dijejelin, kalau ibaratkan sekarang dijejelin, melengos Nabi. Karena dari bayi Nabi udah tahu nggak mau ngambil hak orang, itu hak saudara susunya, anak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Nggak mau melengos. Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah terus ngejejelin. Kenapa? Karena air susu yang satu nggak keluar susu. Akhirnya dicoba dipindahkan ke air susu yang satunya. Begitu diminum oleh Nabi Muhammad, langsung deras beliau punya air susu, jadi dua-duanya keluar. Subhanallah, subhanallah. Jadi diganti sama Allah tuh. Yang tadinya mengharapkan gaji, akhirnya yang diambil bayi Nabi Muhammad, yang mana beliau fakir, tidak ada yang bisa menggajinya, akhirnya diganti langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat maulid jangan sayang-sayang ngeluarin duit. Jangan takut miskin, jangan takut fakir, pasti bakal diganti. Ana ujazi, kata Nabi Muhammad, aku yang bakal membalas. Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah merupakan keharusan buat kita bikin maulid, sudah merupakan kewajiban kita sebagai umatnya, karena kita yang menang banyak sebab adanya Nabi Muhammad. Menang banyak kita. Udah nanti di hari kiamat yang paling diperhatiin kita sama Nabi Muhammad. Ummati, ummati, setiap para nabi itu disediakan mimbar. Setiap nabi dan rasul, 124.000 nabi sudah disediakan mimbar nanti di hari kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Setiap nabi naik ke atas mimbarnya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi nggak mau naik ke mimbar? Takut kalau Nabi naik ke mimbar langsung disuruh masuk ke dalam surga, sedangkan banyak umatnya yang masih ada di padang mahsyar. Nabi nggak mau. Nabi masih mikirin kita, nggak mau naik mimbarnya dulu, ngurusin umatnya dulu, sampai berdiri di mizan, sampai berdiri di timbangan nanti di hari kiamat, nungguin dihitungnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Nungguin dihitung, berdiri Nabi kita nungguin. Sampai kalau ada salah satu umatnya yang dosanya lebih berat daripada pahalanya, sorban Nabi diturun, dibuka,
dilepas, ditaruh ke timbangan baiknya, supaya timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan dosanya. Bayangin Pak, sayangnya Nabi kita sama kita tuh, sayangnya Rasulullah sama kita. Setiap nabi, setiap rasul di hari kiamat nanti, apa yang mereka ucapkan? Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Sampai Nabi sujud di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kata Allah, irfa' ra'sak ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta, mintalah ya Muhammad, apapun yang engkau mau minta maka engkau akan diberi. Minta apa aja. Ini makhluk paling disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pernah berfirman dalam Al-Qur'an, ya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa, maka sungguh akan, wala saufa yu'tika rabbuka, maka sungguh akan Tuhanmu memberikan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu merasa puas, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Kau akan berikan kepadaku ya Allah sampai aku puas. Aku tidak puas selama umatku masih ada di padang mahsyar yang belum selamat. Kalau sudah umatku selamat masuk surga, baru aku merasa puas. Tuh permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya sama kita, makanya saya bilang menang banyak kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini malam kita memperingati Maulid, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Kalau yang benar-benar ikhlas hadir Maulid, ini malam rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Kalau memang mengharapkan balasan dari Allah, balasan dari Nabi Muhammad, kita hadir Maulid, mau makan, mau kagak, nggak peduli. Yang penting kita sudah mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti disediakan tetap, tapi kan kadang-kadang ada aja orang yang hadir Maulid nggak dapat makan, ngedumel, ada gak? Ada lah, gua hadir Maulid di sono kagak ada makanannya. Nah, makan sono warteg. Ini kita hadir begini Pak, ya Allah, dilihat sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu kita minta sekali lagi, mudah-mudahan ditanamkan cinta kita kepada Rasulullah, ditanamkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita bisa menghidupkan ajaran-ajaran beliau, dan nanti di hari kiamat kita bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.